Raja Ampat diduga rusak akibat tambang nikel PT GAC. Tapi apa dan siapa yang mengizinkan dan bagaimana kerusakannya? Sejauh apa kerusakan terjadi pada ekologi di sekitarnya? Kita akan membahasnya bersama Waketum Aspemindo di studio, Fatul Nugroho. Selamat datang, Bung Fatul. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sore. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga pula hadir melalui sambungan Zoom, juru kampanye Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, Al-Farhad Kasman melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bung Farhad. Halo, selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Bung Fatul dulu. Bung Fatul, ya, bagaimana Aspemindo menilai dampak dari penangguhan tambang nikel di Pulau GAC ini mempengaruhi mungkin rantai pasok, dan apakah memang tuduhan yang disampaikan oleh teman-teman mungkin dari juga dari Jatam dan dari Greenpeace itu diterima atau tidak begitu? Ya, baik, terima kasih. Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap ekspansi, sedang dalam tahap take off untuk menjadi negara dengan kekuatan keempat ekonomi terbesar di dunia, di mana hilirisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu sebagai salah satu engine of growth. Nah, fuelnya adalah tambang, baik batu bara maupun juga nikel. Nah, tinggal bagaimana tambang batu bara dan khususnya yang kita bahas saat ini adalah nikel, ini bisa berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, apa yang berkembang terakhir ini menurut saya itu adalah masih sifatnya dugaan. Dan dari sini kita apresiasi, kami dari Aspemindo, kepada Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, yang sudah cepat menghentikan sementara operasi pertambangan yang ada di Aspemindo. Tapi setuju ya, dihentikan dulu? Ya, untuk dihentikan dulu kami setuju. Karena untuk dilakukan investigasi dan verifikasi lapangan. Karena dalam tambang itu ada yang namanya pengawas, yaitu inspektur tambang. Nah, ini yang kami harapkan bisa segera turun, kemudian melakukan investigasi apakah memang betul terjadi kerusakan lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman dari NGO. Yang diketahui Aspemindo apa sejauh kalau sejauh ini kami memang baru melihat dari citra satelit, ya kemudian dari berita yang ada di media online maupun offline. Nah, itu bahwa sebetulnya memang belum terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Karena ketika tambang beroperasi, mereka harus memiliki FS, Feasibility Study, dan AMDAL. Nah, di dalam studi AMDAL itu ada yang namanya rona awal dan rona nanti setelah penambangan. Nah, ini kan nanti tinggal disandingkan saja bagaimana di dalam rona awal itu kan nanti ada yang namanya baku mutu air, baku mutu udara, kemudian terkait dengan air tanahnya seperti apa. Nah, ini yang segera diinvestigasi, dilabkan apakah masih sesuai dengan rona awal. Tapi kalau dari Aspemindo sudah yakin bahwa data yang diberikan oleh GAC ini, atau yang dirilis oleh GAC, bahwa ini semuanya aman, lingkungannya aman? Ya, kalau menurut kami menunggu dari hal ini adalah inspektur tambang, di mana ini adalah di bawah Kementerian SDM, dan kemudian nanti dari lingkungan hidup mereka juga punya inspektur atau polisi lingkungan hidupnya tersendiri. Ya, nah, tapi sebelumnya tahu bahwa itu ada artinya kan kasus ini akhirnya muncul, tapi tahu bahwa ini pertambangan ini memang sudah beraktivitas lama, dan kemudian kalau sejauh ini nikel ini kan dari sejak saya SMP ya tahun 90-an itu sudah ada namanya masuk dalam buku geografi GAC nikel. Tetapi baru beroperasi produksi kan sejak 2017-18. Nah, memang yang disampaikan di media, foto-foto, video itu semua adalah bukaan lahan yang sifatnya memang sedang dibuka sehingga warnanya coklat. Tetapi kalau menurut saya kan di GAC nikel ini salah satu contohnya adalah total bukaan lahan selama mereka beroperasi produksi 187 hektar. Tapi sekitar 137 hektarnya sudah direklamasi. Artinya sudah direbusiasi kembali, karena itu menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi, dan nanti setelah 20-30 tahun ditutup ada pasca tambang. Harus kembali ekosistem awal, kemudian sosialnya, masyarakat lokalnya diperhatikan dan juga dikembangkan. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya ke Bung Farhad sekarang ya. Bung Farhad, apa yang disampaikan tadi oleh Aspemindo sendiri yang sudah diakui oleh Bung Fatul itu adalah itu semua aman dalam AMDAL-nya, dalam surat menyuratnya, bahkan memang sudah ada sejarahnya tadi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama sebetulnya itu menurut kita ya,
merupakan sebuah kebohongan yang secara sistematis memang disampaikan oleh pemerintah. Bicara soal daya rusak pertambangan itu tidak hanya bicara soal bagaimana kita melihat bukaan lahan yang hari ini terjadi di sana, tetapi lebih jauh daripada itu bagaimana daya rusak pertambangan ini berkaitan dengan perampasan ruang hidup masyarakat atau sumber kehidupan warga yang bermukim di wilayah Pulau Kecil Gak itu sendiri. Dan lagi pula kita menganggap bahwa misalnya di Pulau Gak itu angka deforestasi yang kemudian kita beberapa waktu yang lalu kita hitung itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 262 hektar, dan bagaimanapun kita tahu kondisi yang terjadi hari ini, khususnya yang terjadi di Pulau Gak itu kan luas lahan luas konsesi daripada daripada PT Gak Nikel ini itu 2 kali lipat daripada luas pulau yang ada gitu. Luas pulaunya cuma hanya sekitar 6.500 hektar, yang mana 90% dari wilayah pulau ini itu merupakan merupakan hutan lindung. Sementara konsesi mereka itu kurang lebih sekitar 13.000 hektar. Jadi bicara kerusakan, soal daya rusak tentunya ini akan berdampak pada hilangnya sumber pencaharian warga, dan tadi dikatakan yang Bung Farhat besar itu adalah menciptakan membuat pulau ini bisa saja tenggelam gitu. Baik Bung Farhat, tapi tadi disampaikan bahwa sudah ada di reklamasi, jadi sudah ada upaya untuk pemulihan reboisasi di sana. Ya, persoalannya bukan hanya itu, tetapi bagaimana kemudian temuan daripada Kementerian Lingkungan Hidup sendiri yang mengatakan bahwa yang terjadi di wilayah pesisir daripada Pulau Gak itu sendiri kemudian ada sedimentasi gitu. Nah, sementara masyarakat di sana atau warga-warga tapak yang berada di kawasan itu kan sebenarnya kebanyakan atau mayoritas itu kan berprofesi sebagai nelayan. Sumber kehidupan mereka, sumber mata pencariannya ada di wilayah itu. Dalam Kemudian hitungan Anda atau temuan Anda, itu seberapa besar kerugian yang dialami oleh masyarakat? Tentu ini adalah merupakan kerugian yang sangat besar gitu, karena pada dasarnya masyarakat yang bermukim di sana ketika misalnya cemaran cemaran limbah misalnya atau hasil bongkaran itu atau sedimentasi itu menutupi karang, otomatis ikan-ikan ini akan pergi. Itu kemudian banyak ditemukan di berbagai tempat, khususnya di wilayah-wilayah pulau-pulau kecil yang hari ini juga menjadi lokus operasi produksi pertambangan, misalkan di Pulau Wawuni misalnya, di Pulau Kabaena, warna airnya kemudian berubah menjadi menguning gitu kan, menjadi keruh. Akhirnya masyarakat tidak bisa menangkap ikan lagi di wilayah itu. Nah, sementara kalau misalkan asumsi dari pemerintah yang mengatakan bahwa ini 30 sampai 40 km jauh dari kawasan pariwisata, yang perlu digarisbawahi adalah Pulau Gak itu sendiri merupakan kawasan pariwisata yang kemudian banyak warga-warga yang juga melakukan aktivitas diving di wilayah itu. Baik, Bung Farhat, saya ke Bung Fatul, silakan untuk menanggapi. Ya, saya kurang sependapat dari apa yang disampaikan oleh teman dari Jatam, bahwa untuk mengukur kekeruhan ataupun limbah ya yang mengalir ke laut itu harusnya diukur berdasarkan ada yang namanya TSS, Total Suspended Solid. Berapa banyak artinya senyawa-senyawa organik, anorganik yang itu ada di perairan. Dan tadi nanti perlu, makanya menurut kami dari ASPB itu menunggu investigasi dari Inspektur Tambang dari Kementerian SDM dan juga dari Inspektur Lingkungan dari Kementerian LH untuk mengukur berapa nih tingkat baku mutu air di laut yang ada di perairan Raja Ampat ini, terutama kita case khusus di Pulau Gak Nikel ini. Sehingga menurut saya, apakah memang TSS-nya ini sudah melebihi ambang batas atau belum? Karena TSS ini pada akhirnya menutupi. Ini sebenarnya rutin nggak sih harusnya dilakukan oleh? Harusnya rutin, karena jadi untuk diambil itu pelaporannya setiap 6 bulan. Sekali kepada Kementerian LH, kemudian kepada Kementerian SDM itu ada yang namanya laporan triwulan. Artinya setiap 3 bulan harus melaporkan kepada Kementerian SDM baik dari sisi produksi, kemudian penjualan dan juga teknik dan lingkungannya. Berarti harusnya yang sekarang ini sudah nggak terlalu perlu diperiksa lagi karena sudah tahu dari hasil terakhir ini gitu karena ya? Kalau ada temuan pasti Kementerian SDM seharusnya sudah turun langsung ke lapangan. Dan menurut saya per hari ini apa yang dilakukan pengawasan Kementerian SDM melalui Ditjen Minerba sudah ketat. Tapi ya, ini baik dari Jatam sendiri dan dari Greenpeace juga mereka merasa bahwa ini masih
sudah mulai bahkan ada sedimentasi ya, di menurut laut. saya tadi jangan berdasarkan melalui pengamatan mata, tetapi ambil samplingnya, kemudian dimasukkan ke lab dan dibandingkan tadi dengan ronda awal sebelum dilakukan penambangan. Dan tentunya memang di dalam Kementerian SDM itu ada Kepmen 1827K tahun 2018 tentang kaidah dan teknik penambangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah memang harus ada kolam penampungan, settling pond. Nah memang tadi ada salah satu yang jebol, nah itu memang harus segera diinvestigasi dan settling pond itu harusnya memang ada backupnya juga. Oke, baik. Saya ke Bung Farhat. Gimana Bung Farhat, tanggapan Anda? Ya, yang pertama gini, kalau misalnya soal data-data yang ini dikeluarkan oleh perusahaan sendiri misalnya, itu kita menganggapnya bahwa ada begitu banyak potensi-potensi yang kemudian itu patut diduga bahwa data-data yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah kebohongan. Contoh konkret yang mungkin bisa kita lihat bagaimana ketika Harita Nikel yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara itu, sejak 2011, itu ternyata dalam operasi mereka itu mencemari sumber air warga yang berada di kawasan itu, dan itu kemudian data-data itu bocor itu data-data itu kemudian atau cemaran kromium yang dianggap sebagai salah satu zat berbahaya toksik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena bisa memicu kanker, itu terjadi sejak 2011 dan bocor oleh internal Harita sendiri, dan sampai saat ini si perusahaan Harita Nikel itu selalu membantah, padahal dengan berbagai macam temuan lapangan yang dilakukan bukan hanya media nasional tetapi media internasional pun menyoroti hal itu. Mereka mengatakan bahwa ada cemaran kromium ini di wilayah tersebut, dan itu merupakan disampaikan. Bung Farhat, ini merupakan tuduhan yang serius juga mengatakan bahwa data-data itu bohong semuanya. Sementara ada AMDAL-nya sudah. Nah, Anda melihat bagaimana kualitas AMDAL-nya? Apa memang juga data-data ini tidak bisa dipercaya begitu, hanya direkayasa atau seperti apa? Ya, pada dasar secara prinsip memang seperti itu. Kebanyakan AMDAL yang lahir di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraktif pertambangan, itu syarat dengan manipulasi. Karena pada dasarnya misalkan kita melihat di berbagai contoh, ketika perusahaan melakukan sosialisasi ke masyarakat atau katakanlah permintaan izin ke masyarakat berkaitan dengan bakal ada upaya atau rencana penambangan di wilayah itu, kadang-kadang atau di banyak tempat itu di berita acaranya itu berbeda dengan ketika AMDAL itu sudah terbit. Di berita acara pada saat pertemuan pertama itu dikatakan bahwa ini berkaitan dengan peternakan, perkebunan, apa segala macam. Tetapi pada saat penyusunan AMDAL itu berita acaranya diubah, dan ini masih terjadi di Indonesia dan itu dilanggengkan di Indonesia sendiri. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kawasan-kawasan industri sendiri misalkan di berbagai wilayah, misalnya AMDAL-nya ini yang katakanlah misalkan di AMDAL itu tertera bahwa kawasan industri ini berada tidak dalam kawasan pemukiman warga. Tetapi ketika kita melakukan pengecekan langsung ke lapangan, justru ini berada di tepat dalam pemukiman masyarakat. Jadi apa yang kita mau percaya dari dokumen AMDAL itu? Makanya kita menganggap bahwa dokumen AMDAL yang seringkali disusun oleh perusahaan yang bekerja sama dengan akademisi di Indonesia itu kebanyakan ya manipulasi semua, mungkin tidak ada yang betul gitu. Itu yang kemudian kita lihat. Baik, sebelum nanti kemudian dijawab, nah kita akan simak dulu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, seperti apa pernyataannya. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata.
Saya kembali ke Bung Fatul. Apa tanggapan Anda mengenai pernyataan Menteri tadi? Ada temuan seperti itu? Ya, sekali lagi tadi saya setuju dengan Pak Menteri LH bahwa perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Artinya diambil sampel baik di tanah, darat, kemudian di laut untuk dibandingkan tadi hasil labnya dengan rona awal ketika yang ada di dalam dokumen AMDAL. Saya sekali lagi tidak sependapat ya bahwa semua dokumen AMDAL dianggap manipulatif, dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada di berita acara ketika dianggapnya konsultasi rekayasa publik. Rekayasa menurut saya per hari ini, apalagi untuk tambang-tambang yang itu dominasinya di pusat, dan per 2014 semua tambang sudah direkonsiliasi ke pusat semuanya, ya baik batuan sampai mineral, batu bara dan juga logam. Artinya semua sudah diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM. Nah, kalau menurut saya sekali lagi tadi disampaikan bahwa masyarakat tidak bisa melaut, tidak bisa menangkap ikan, tetapi hasil kunjungan dari Bapak Menteri ESDM ke Pulau Gak, warga di sana masih bisa menerima dan minta untuk operasi tetap dilanjutkan. Artinya warga mendapatkan benefit dari operasi tambang tersebut. Dan tapi juga apa disampaikan lautnya juga masih biru. Apa jaminan atau komitmen konkret ya, bentuknya seperti apa dari Aspemindo bahwa anggotanya ini yang membuat pertambangan nikel ini kemudian tidak melanggar aturan sesuai AMDAL dan semuanya, dan ini dokumen-dokumen semuanya sah? Ya, komitmen kami itu dinyatakan dalam RKAB setiap tahunnya, rencana kerja dan anggaran biaya. Kemudian juga ada ketika kita mendapatkan izin lingkungan, itu juga kami ada ketentuan-ketentuan, ada namanya RKL dan RPL, ya, rencana kerja lingkungan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Artinya itu yang menjadi komitmen dari kami, dari para pengusaha, pemilik tambang untuk melakukan satu, bahwa menambang itu memberikan asas manfaat, adil, seimbang, kemudian berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan. Artinya ketika tambang itu beroperasi, dia harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Ada yang namanya program pemberdayaan masyarakat, PPM. Kemudian juga kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Nah, Aspemindo dalam beberapa bulan terakhir ini kami aktif menyuarakan bahwa dari PNBP itu di tahun 2014 sekitar 142 triliun rupiah ada dedicated budget allocation dari PNBP tadi. 10% untuk sosial, pembangunan rumah ibadah, sekolah-sekolah, perumahan rakyat. Ya, kemudian 15% lagi untuk perguruan tinggi, riset, termasuk untuk pengembangan renewable energy, sehingga tidak terjadi ketika tambang tutup yang namanya natural resources curse, kutukan sumber daya alam. Kita akan lanjut ke Bung Farhad nanti ya, tapi kita simak dulu pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi, nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Bung Farhad, apa yang Anda lihat dari pernyataan juga tadi Menteri SDM dan juga dari Aspemindo mengenai yang satu lagi akan lihat lagi, tapi yang sini sudah yakin betul bahwa ini sudah sesuai dengan aturan, bahkan undang-undangnya juga sudah ada. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pertama sebetulnya gini, ini kan sebetulnya masalah yang sangat jelas juga gitu kan, karena pada dasarnya Pulau Gak ini atau beberapa pulau yang berada di kawasan Kabupaten Raja Ampat itu merupakan pulau-pulau kecil yang notabene-nya untuk aktivitas pertambangan misalnya itu dilarang keras di wilayah itu, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru aktivitas ini dibiarkan terus secara terus-menerus dan menghasilkan masalah yang sulit dipulihkan gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya bukan hanya Raja Ampat, tetapi banyak pulau-pulau kecil di Indonesia. Jatam sendiri itu menghitung ada sekitar 35 pulau kecil di Indonesia dengan jumlah izin kurang lebih sekitar 218 izin yang total luasnya itu mencapai sekitar 300.000 hektar yang hari ini di-cover oleh pertambangan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah serius gitu.
Baik. Kenapa kita katakan menjadi sebuah masalah yang serius? Karena pada dasarnya aturan hukumnya ini sudah jelas bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh atau dilarang keras untuk dilakukan pertambangan. Tetapi pada prakteknya hari ini hanya untuk dengan ya seperti yang tadi disampaikan bahwa ini untuk kepentingan hilirisasi ya jangan menganggap bahwa hilirisasi hanya menguntungkan para pebisnis, hanya menguntungkan para pekerja pengusaha-pengusaha tambang. Jadi Anda melihat munculnya perpu untuk kawasan khusus seperti ini kan, ini artinya memang undang-undangnya udah ada tapi kemudian ada perpu lagi gitu. Itu semua ini merupakan pelanggaran atau bagaimana? Ya jelas bahwa ini merupakan pelanggaran karena ini yang dilanggar itu kan bukan hanya secara hukumnya saja, tetapi ada asas kemanusiaan yang dilanggar di situ. Pulau-pulau kecil itu rentan dengan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan krisis iklim. Apalagi kalau misalkan daratannya sudah dihajar, kemudian pesisirnya sudah dihancurkan juga. Saya mau menggarisbawahi tadi yang disampaikan. Kalau misalnya warga di sana melakukan penerimaan gitu dengan aktivitas pertambangan itu, ya itu dipertanyakan juga sebetulnya ini warga asli sana atau memang pesanan daripada atau pengkondisian yang dilakukan oleh pemerintah sendiri agar seolah-olah yang terlihat bahwa masyarakat Raja Ampat itu atau warga Raja Ampat itu menerima aktivitas pertambangan itu. Karena secara prinsipil negara yang kemudian mengandalkan ekstraktivisme sebagai modal utama ekonomi mereka adalah negara yang miskin. Mereka tidak punya inisiatif yang berlebih karena itu yang kita dapatkan di Indonesia hari ini. Logis juga. Saya kasih kesempatan jawab dulu ke Bung Fatul. Terakhir silakan Bung Fatul. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini sedang menuju fourth largest economy in the world dalam 2045. Sebagaimana prediksi dari lembaga-lembaga keuangan dunia, McKinsey, IMF, dan World Bank. Nah, engine of growth ini hilirisasi, kemudian juga industrialisasi, ini perlu input raw material. Nah, kita ini Indonesia alhamdulillah diberkahi dengan raw material yang ada di bumi Indonesia. Salah satunya adalah nikel. Dan kita ini akan menjadi, kalau menurut saya gini, tambang, kemudian masyarakat, lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial ini bisa berjalan berdampingan. Di dalam undang-undang minerba itu diwajibkan bahwa ketika tambang itu kita harus memperhatikan masyarakat dalam bentuk PPM, pemberdayaan masyarakat. Itu ada zonasinya. Dan kemudian kita juga menyetor PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan ini menurut saya bisa dioptimalkan untuk pembangunan Indonesia. Dan menurut saya Indonesia ini sedang on the track untuk menjadi negara yang lebih maju. Kita sudah upper middle income class, kita menuju advanced country. Nah, ini yang perlu menurut saya kita sama-sama jaga. Saya setuju tetap harus diawasi oleh masyarakat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, tetapi juga bukan berarti tambang-tambang ini wajib atau harus di stop semuanya. Karena negara maju dulu sudah melakukan terlebih dahulu. Hal ini. Baik, kalau gitu kita kawal sama-sama begitu ya Bung Fatul. Terima kasih Bung Fatul sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Dan terima kasih juga Bung Farhad dari Jatam sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Bung.